Pak Tani banyak yang mengeluh. Mereka geram karena hasil panen tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya mereka berkurang. Para binatang yang ada di hutan, terutama gorila, itu dalam bahaya, teman-teman. Wah, gorila, hati-hati. Penduduk desa akan menangkap kamu. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, Kang Didin hari ini akan mendongeng dengan sebuah judul Gorila yang Kuat. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya sehat, semuanya ceria, dan Bahagia. nah, semoga teman-teman semuanya bahagia ya Dodi. Iyalah, hari ini Dodi juga bahagia, Kang Didin. Loh, kenapa Dodi bahagia? Karena Dodi jadi anak pemberani. Loh, pemberani kenapa? Ada kucing. Ada kucing. Iya, Terus, kucing kan lagi makan ikan. terus Nah, sama Dodi diangkat. kucingnya diangkat. Iya, Terus pemberaninya di mana? kucingnya nyakar. Oh, kucingnya cakar Dodi. Iya, pas mencakar Dodi, Dodi nggak nangis. Oh, hebat. Berarti Dodi pemberani. Buktinya dicakar kucing tidak menangis adik-adik. Tepuk tangan dong untuk Dodi. Yeay! Jadi hebat. Dodi tidak menangis. Tapi Tapi apa? meneteskan air mata banyak. Tidak menangis, meneteskan air mata banyak itu namanya nangis. Iya, tapi kan nggak ada suaranya. Dodi katanya pemberani, tapi kok meneteskan air mata banyak, itu sama saja Dodi menangis. Enggak. Oh iya, Dodi pemberani, seperti adik-adik di rumah yang pemberani. Yeay, tepuk tangan sama-sama. Nah adik-adik di rumah, hari ini Kang Didin pengen dongeng apa ya? Cerita tentang binatang, tapi Kang Didin, apaan? cerita binatangnya yang badannya besar. Gajah? Bukan. Apa dong? Badannya besar. Aha, sapi? Bukan. Apa dong? Gorila. Gorila yang Nah. Iya betul. Itu namanya gorila. Oh gorila ya? Gorila itu kan tubuhnya besar. Iya, dia bisa kuat. Aha, itu bagus. Adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, Kang Didin hari ini akan mendongeng dengan sebuah judul Gorila yang Kuat. Gorila kuat. Iya, gorila yang kuat. Wah, hebat. Penasaran dongengnya? Ayo saksikan terus dongeng anak hanya di
Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menonton. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Pak Tani banyak yang mengeluh. Mereka geram karena hasil panen tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya mereka berkurang. Kenapa begitu Kang Didin? Karena panen Pak Tani tidak berlimpah seperti biasanya. Iya kenapa? Kan udah ditanya. Karena buah-buahannya dicuri oleh seekor gorila besar. Gorila? Iya, gorila mengambil hasil panen Pak Tani. Aduh, harusnya panen kali ini berlimpah. Buah-buahan yang sebelah sana, itu lihat. Geram sekali, banyak yang hilang. Ini pasti ulah gorila besar. Oh iya Pak Tani, semuanya punya kita hampir habis. Jadi karena gorila? Iya. Karena ada seekor gorila yang turun dan memasuki area penduduk. Kok bisa? Ya bisa, karena ulah manusia juga sih. Emangnya kenapa? Iya, di hutan kan banyak pohon. Buah-buahan banyak juga. Kok gorila malah turun ke rumah penduduk? Iya, pohon-pohon di tengah hutan ditebang sama manusia. Tanahnya dibuat kebun. Akhirnya karena tidak ada pohon dan buah-buahan, para gorila, para binatang-binatang buas bisa turun masuk ke permukiman penduduk. Ah, begitu ya? Iya. Sampai-sampai Pak Tani berpikir dengan teman-teman yang lainnya, bagaimana supaya kita menangkap saja gorila besar itu. Setuju Pak, kita tangkap saja gorila itu. Tapi bagaimana caranya Pak Tani? Kalau seandainya kita menangkap, mana ada yang berani? Gorila itu sangat besar tubuhnya. Sedangkan kami, badan kami kecil semua. Pak Tani hari itu berdiskusi dengan para saudara dan juga para warga yang lain. Mereka hendak menangkap gorila. Bagaimana caranya? Pasti pakai jaring. Nggak pakai jaring. Akhirnya para penduduk mencari seorang pemburu binatang yang handal. Maksudnya dia minta bantuan? Iya, minta bantuan pemburu binatang. Wah, kalau begitu sih gorila dalam bahaya. Betul. Para binatang yang ada di hutan, terutama gorila, itu dalam bahaya teman-teman. Wah, gorila, hati-hati. Penduduk desa akan menangkap kamu. Akhirnya para penduduk pun berinisiatif mengundang pemburu binatang yang handal. Kita undang saja pemburu binatang yang handal supaya gorila itu pergi dan tidak merusak kebun kita semuanya. Para penduduk merasa bahagia saat ada beberapa orang pemburu binatang
yang bersedia untuk melumpuhkan gorila. Tujuan mereka sih satu, agar gorila tidak mengganggu hasil panennya lagi. Tanam-tanamannya yang tumbuh dengan baik tentunya akan panen hasilnya berlimpah. Wah, supaya berlimpah, jadi jangan diganggu ya. Iya Dodi, akhirnya apa yang terjadi? Datanglah para pemburu binatang. Gimana? Kami bisa menemukan gorila itu. Sabar, sabar. Kau adalah pemburu yang handal. Untuk menemukan gorila itu, kau tidak akan kesulitan, teman. Karena gorila yang besar hidup di rumah pohon sebelah sana. Seorang petani, warga desa, menunjukkan tempat di mana gorila itu tinggal. Maksudnya gorila itu punya rumah? Iya, gorila itu membuat rumah di atas pohon. Wah, rumah pohon dong. Iya, rumah pohon. Baiklah, kita akan pergi. Akhirnya, para pemburu binatang itu sengaja dibayar mahal. Untuk menangkap gorila. Iya, bener. Adik-adik, kita tepuk tangan sama-sama yuk. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Nah, selang beberapa lama, para pemburu mengetahui keberadaan rumah pohon yang dihuni oleh gorila besar. Yes, rupanya gorila itu tinggal di rumah pohon itu. Yeay! Nah, tapi sekarang kita berempat dan berembuk. Mereka berembuk. Bagaimana caranya untuk menangkap gorila itu hidup-hidup? Iya, kasihan gorila. Jangan disakiti ya pemburu. Dodi jadi sedih. Kenapa sedih? Ya teman-teman, gorilanya nanti disakiti sama pemburu. Sedangkan gorila itu kan hampir punah. Iya sih, gorila hampir punah. Tapi nggak usah nangis. Kenapa? Nggak boleh nangis? Ya bukan nggak boleh, nangis silakan saja. Tapi kan ini lagi dongeng. Ah, bukan beneran. Ya lagi dongeng, lagi cerita. Iya, maaf teman-teman. Dodi jadi baper. Kok baper? Nggak usah baper lah. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, duduk rapi. Rapi. Duduk ya. Oke, Dodi nggak bakal baper lagi. Adik-adik di rumah, aneh ya Dodi, orang Kang Didin lagi dongeng, malah nyaut mulu. Maaf Kang Didin. Iya udah, Dodi duduk ya. Oke. Nah adik-adik di rumah, akhirnya para pemburu binatang berembuk. Bagaimana mengatur siasat supaya menangkap gorila itu hidup-hidup. Tapi ketika gorila itu turun, para pemburu binatang mereka kocar-kacir, mereka ketakutan, dan mereka pun kabur. Terus nggak jadi nangkep. Ya nggak jadi, karena mereka ketakutan. Hori, 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 hori. Kenapa? Gorila aman, gorila aman. Iya, gorila aman. Gorila itu turun dari rumah pohon. Dia mencari pisang milik Pak Tani di perkebunan. Para penduduk pun berteriak,
ada gorila besar, ada gorila, tolong, ada gorila, Wah, terus mereka pada berteriak. Iyalah, hasil buminya, hasil tanamannya bukannya dipanen sama penduduk, melainkan dicuri oleh gorila besar. Terus apa yang terjadi? Gorila itu tetap dia mengambil makanannya dan disimpan di rumah pohon. Nah, adik-adik di rumah, sebelum gorila itu turun mencari buah-buahan, ternyata di rumah pohon itu juga sudah penuh aneka buah-buahan. Ya, bisa dibilang stok makanan. Jadi punya tabungan makanan. Iya, makanannya berlimpah. Ketika gorila asik mencari makanan, ternyata ada seekor binatang simpanse. Simpanse? Ya, simpanse dia datang dan dia kebingungan. Hah? Kok? Kenapa bingung? Simpanse itu bingung karena dia melihat banyak makanan, banyak buah-buahan berlimpah di bawah rumah pohon. Kenapa? Ada pisang, ada rambutan, banyak sekali. Hanya binatang bodoh yang meninggalkan makanan sebanyak ini. Kok begitu? Iyalah, mereka pasti senang kalau banyak makanan. Tapi kok dibuang-buang sih? Berarti dia tidak mengerti. Simpanse itu bahagia karena dia melihat banyak buah-buahan berserakan. Yeay, makan. Wah, makannya hati-hati. Adik-adik di rumah, simpanse menghabiskan makanan banyak. Dia senang karena makanan yang biasanya dicari dengan memanjat, bahkan berjalan kaki jauh. Tapi hari itu simpanse menemukan tempat yang berlimpah makanannya, tidak capek, dia langsung makan. Terus gorilanya kemana? Ketika simpanse sudah puas makan di bawah, dia pun naik ke rumah pohon. Wah, ini rumah siapa ya? Ternyata rumah pohon itu milik gorila. Tapi simpanse tidak tahu. Ketika dia naik, tiba-tiba gorila datang. Woi, awas, kamu dalam bahaya, ada gorila. Simpanse terkejut karena dia sedang asik makan di atas rumah pohon. Tetapi gorila itu tidak marah. Dia pun makan dan menemani simpanse makan buah-buahan. Kok nggak marah? Iya, gorila tidak marah sama simpanse. Tapi anehnya malah simpanse yang marah. Siapa kamu? Datang-datang, langsung makan makananku. Padahal kan Itu miliknya gorila, simpanse. Masa sih kamu malah pengen mengakuinya? iya ya, itu kan bukan milik simpanse. Adik-adik, simpanse mengambil satu benda yang keras dan dipukulkan ke kepala gorila. Wah, kok dipukul sih? Itu nggak baik, simpanse. Teman-teman di rumah tak usah diikuti. Itu buruk.
Simpanse malah mukul kepala. Padahal itu kan makanannya gorila. Terus gorila melawan. Nah hebatnya, gorila itu tidak melawan adik-adik. Dia tetap tenang dan tetap makan. Buah-buahan yang tadi diambilnya di kebun para penduduk disimpan di bawah. Sedangkan yang di atas, makanan yang enak-enak. Jadi simpanse makan yang enak. Iya, gorila lagi-lagi dipukul sama simpanse. Tapi gorila tidak melawan. Hei, siapa kamu kok diam aja? Jawab dong, ini makananku. Kenapa kamu makan seenaknya? Marah nih. Simpanse malah melotot. Dia teriak-teriak. Lagi-lagi gorila tidak membalasnya. Wah, sabar sekali gorilanya ya Kang Didin. Gorilanya sabar. Adik-adik di rumah juga harus sabar. Tahan amarah. Tidak mudah marah. Teriak. Melotot. Serem. Serem. Tapi karena terus-terusan simpanse mukul, mendorong, bahkan teriak-teriak. Akhirnya gorila pun merasa terganggu makan siangnya. Nah, adik-adik di rumah, ketika simpanse makan buah-buahan milik gorila dan gorila pun makan menemani, para pemburu binatang itu mengintip kejadian tadi. Maksudnya? Iya, jadi saat gorila dipukul sama simpanse, pemburu binatang pada lihat. Karena mereka melihat dari kejauhan. Wah, terus apa yang terjadi? Karena merasa terganggu, akhirnya gorila itu mengangkat tubuh simpanse. Diapain Kang Didin? Simpanse diangkat sama gorila dengan satu tangan. Lalu tubuh simpanse tadi dilempar oleh gorila. Padahal melemparnya biasa saja. Tapi sayang, simpanse jauh kelemparnya, terpelanting jauh. Terus apa yang terjadi? Simpanse teriak karena dia ketakutan, karena dia merasakan sakit. Dan yang membuat para pemburu binatang itu terkejut saat melihat kekuatan gorila yang hanya dengan satu tangan simpanse bisa terlepas. Wah, betapa kuatnya gorila itu. Sepertinya kita tidak mungkin melawan gorila itu. Dia terlalu kuat untuk kita. Jangan-jangan, jangan, Kenapa pemburu? jangan-jangan kita akan dilempar seperti simpanse itu. Kabur! Wah, kok kabur sih? Adik-adik di rumah, akhirnya para pemburu binatang itu kabur menyelamatkan diri karena mereka takut dilempar seperti simpanse karena tenaga gorila besar itu sangatlah kuat. Terus apa yang terjadi? Akhirnya gorila itu tetap tenang, gorila itu tetap santai, dan dia pun makan sebagaimana biasanya. Tetapi para pemburu binatang itu menemui para penduduk dan bercerita bahwa dia tak sanggup untuk menangkap gorila besar karena tenaganya yang kuat. Sekali lempar dengan satu tangan, simpanse saja bisa dibuatnya terbang. Karena terlempar. Iya, terpelanting jauh. Akhirnya, sejak kejadian itu, para penduduk, para petani, mereka waspada dengan cara menunggu
tanamannya, kebunnya dibuatlah bergantian. Maksudnya, Iya, akhirnya kebun-kebun milik penduduk dijaga. Dibuatlah jadwal siapa yang menunggu. supaya apa? Supaya ketika ada binatang gorila yang masuk, bukannya diusir, melainkan mereka diberilah buah-buahan hasil panen itu, tetapi tidak banyak. Jadi, petani itu berbagi. Ya, berbagi makanan dengan binatang gorila. Nah, adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, sejak kejadian itu, para penduduk tidak lagi memusuhi gorila besar, melainkan mereka belajar menerima gorila besar dengan cara memberikan buah-buahan hasil panen yang kurang baik. Untuk gorila. Iya, gorila kan nggak tahu buah yang bagus atau tidak. Yang penting bagi para binatang itu hanya makan. Karena mereka kan tempatnya sudah hilang di hutan. Gara-gara ulah manusia juga sih. Oh iya ya Kang Didin. Akhirnya karena tempat tinggal mereka hilang, diambil manusia, akhirnya mereka pengen makan, mengambil milik manusia. Ya, gara-gara kita. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, negara kita itu kan banyak hutan, banyak pohon. Ayo jaga. Kenapa dijaga? Karena pohon-pohon itu kan tempat tinggal para binatang. Apalagi seperti di daerah Kalimantan, di Papua, yang banyak sekali pohon-pohonnya. Jadi harus dijaga. Ya, harus dijaga. Soalnya jika kalian tebang sembarangan, apalagi pohonnya tidak ditanam lagi, bagaimana dengan binatang-binatang yang ada di hutan? Tentunya mereka akan kelaparan, mereka akan mati. Akhirnya menyerang ke permukiman, mengambil makanan, bahkan tak segan-segan mereka akan merusak. Padahal mereka itu pengen makan doang. Iya, mereka butuh makan. Akhirnya dengan dongeng tadi, adik-adik di seluruh Indonesia bisa belajar tentang kasih sayang, saling memberi, dan saling Menghargai. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ayo jaga hutan kita. Ayo jaga lingkungan kita. Dan teruslah berbagi, karena berbagi Itu indah. Cukup dengan tonton Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.